Tisna serta Dewan Pembinanya Bapak Haji Andre Ajarkasi beserta seluruh yang hadir tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji khususnya pada subuh kali ini ilmu yang bermanfaat dan membawa barokah fi dunya wal akhirah. Yang kurang sehat baik yang ada di sini maupun di rumah, saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya. Yang meninggal ya dunia ya baru-baru ini Wakil Ketua Umum MUI Pusat Bapak Profesor Dr. Yunhar Ilyas MA meninggal dunia. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dimasukkan dalam min ahlil khair wa min ahlil jannah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukseskan belajarnya. Yang sedang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala baik untuk majelis ta'limnya, untuk masjidnya, untuk pondok pesantrennya, termasuk untuk pesantren modern Darus Shalihin, mudah-mudahan segala perjuangan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berinfak, bersedekah atau berjariah mudah-mudahan dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Bibarakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita pada subuh kali ini Al-Kabiratus Salisatu, dosa besar yang ketiga. Jadi urutannya setelah yang pertama asyirku billahi ta'ala, dosa besar yang pertama adalah syirik atau musyrik ya pada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua kita sudah bahas mengenai al-kabiratus saniyah, dosa besar yang kedua qatlun nafsi, yakni membunuh manusia, bunuh orang ya. Kemudian yang ketiga sekarang ini urutannya adalah as-sihr, yakni sihir ya. Yang kedua kan sudah ya, qatlun nafsi ini membunuh orang. Belum membunuh manusia. Udah bulan yang lalu bunuh orang. Ya, bunuh orang udah yang kedua kita. Sekarang yang ketiga. Walaupun di bulan pertama ya, di tahun baru ini, tapi bahasannya yang ketiga. Nah, mengenai masalah ada footnote catatan kaki, kalau di sini tulisannya 6, ya ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada catatan yang perlu diperhatikan oleh si pembaca. Kenapa urutannya 6? Jadi saya melihat di sini, karena ini buku ini bukan karangan saya, jadi dikarang oleh Imam Zahabi, kemudian ditahqiq ya, diedit oleh namanya ini Abis Sanabil Romi bin Abdul Qadir Subroh ya nama pentahqiqnya. Jadi rupanya ada hal-hal yang perlu dijelaskan sehingga menggunakan footnote catatan kaki ya. Kenapa misalnya setelah Al-Kabiratus Salisah angka 6? Karena catatan kakinya merupakan urutan yang ke-6, karena ada di atas kan ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah pas Al-Kabiratus Salisah ada, jadi ada yang perlu dijelaskan lagi sehingga pas yang ke-6. Jadi enggak keliru, tapi memang ya susunannya seperti ini. Nah yang ke-6 ini catatan kakinya sebagai informasi aja
adalah karena yang ketiga ini menerangkan dosa besar mengenai sihir. Jadi diberikan penjelasan di bawahnya itu ya angka 6, coba lihat. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir telah berkata seorang yang sudah bergelar Al-Hafiz yang bernama Ibnu Katsir. Al-Hafiz itu perlu diketahui ada Al-Hafiz fil Quran, ada Al-Hafiz fil hadis, ya. Al-Hafiz sendiri alat terleknya adalah penghafal. Jadi kalau hafazo itu artinya telah menghafal, ya. Sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab itu man kataba qarra wa man hafazo parro. Sekali lagi ada, ini bukan ayat Quran, ini bukan hadis, tapi istilahnya maqalah atau kata-kata mutiara bahasa Arab. Man kataba qarra wa man hafazo farro. Artinya apa? Artinya man kataba, barang siapa yang menulis atau mencatat ilmu-ilmu itu dicatat, misalnya ketika dia mendengarin ilmu dari seseorang ulama, seorang kiai, dia catat ilmu yang ia dengar itu qarra, maka akan tetap lengket, insyaallah tidak akan hilang-hilang. Karena catatan ini merupakan pengikat, ya, daripada ilmu tadi. Di dalam bait syair yang lain dikatakan al ilmu saidun wal kitabatu qaiduh qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan yang selalu dikejar-kejar supaya ditangkap. Wal kitabatu qaiduh, dan tulisan ini adalah merupakan ikatannya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang sangat kuat. Jadi man kataba qarra ini barang siapa yang menulis, mencatat, maka akan lengket, tidak hilang, ya. Karena ketika kita lupa, dengan adanya catatan ilmu yang sudah dicatat tadi, insyaallah akan ingat lagi karena akan bisa dibaca. Wa man hafaza farra, dan barang siapa yang menghafal, dalam arti hanya menyimak aja, mendengar, farra, maka akan lari lah ilmu itu, ya. Kabur, firar itu artinya kabur, maka akan biasanya hilang lagi. Kalau hanya sekedar didengar aja, apalagi sudah tua, ya, daya tangkapnya, daya rekamnya beda dengan waktu muda. Sehingga ada ungkapan ta'alum fi sigor kan naqsyi 'alal hajar wa ta'alum fil kibar kan naqsyi 'alal ma. Belajar di waktu kecil ibarat ngukir di atas batu, belajar setelah dewasa, sudah tua renta, ibarat ngukir di atas air, ya. Jadi ada ungkapan seperti itu bahwa hafaza itu artinya biasanya menghafal. Makanya ada istilah tahfiz Al-Quran, artinya menghafal Al-Quran, dari kata hafaza. Nah di sini al-hafiz orang yang menghafal. Cuma udah menjadi istilah kalau al-hafiz fil Quran, orang yang hafal Al-Quran adalah bagi orang yang sudah hafal keseluruhan Al-Quran. Kalau misalnya Fatisna baru menghafalnya juz 30, yakni juz amma, itu belum dikatakan al-hafiz. Kenapa? Karena baru 1 juz 30. Tapi kalau orang sudah hafal 30 juz, nah ini baru dikatakan al-hafiz. Kalau perempuan istilahnya hafizah, ya. Kalau laki-laki hafiz. Ahli tafsir laki-laki mufassir, kalau perempuan mufassirah. Kalau ahli baca Quran yang merdu, yang indah, laki-laki namanya qori. Tapi kalau perempuan qori'ah, ya. Ada muannas di ujung, tak tanisnya, ya. Kemudian kaitan dengan di sini al-hafiz Ibnu Katsir. Jadi ini tentu beliau mungkin selain al-hafiz fil Quran, juga beliau ini terkenal al-hafiz fil hadis, ya. Karena selain beliau ini ahli dalam bidang tafsir Al-Quran, juga ahli di bidang hadis. Cuma di dalam ilmu mustalahul hadis itu
dikemukakan kalau orang sudah bergelar al-hafiz fil hadis, dikatakan man ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadisin sanadan wa matnan. Artinya orang yang sudah bergelar al-hafiz itu dalam ilmu hadis adalah orang yang sudah menguasai, sudah hafal bi mi'ati alfi hadisin 100.000 hadis. Sanadnya, rawi-rawinya, ya nama-nama perawinya. Juga wa matnan dan matan hadis, redaksi hadisnya itu betul-betul di istilah hafal, di istilah di kita itu di luar kepala ya, di hafal. Hafalnya bukan 1.000-2.000 hadis tapi 100.000 hadis. Nah, jadi kalau yang sudah 100.000 hadis hafalnya kayak Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi, Imam As-Suyuti, nah termasuk Imam Ibnu Katsir, itu gelarnya Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, wa qad istadalla biqoulihi walau annahum amanu wattaqau, dan sungguh telah berdalil dengan firman Allah walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 103. Ya, man zahaba, orang yang telah berpendapat ila takfiris sahiri, kepada mengkufurkan orang pelaku sihir. Jadi berdasarkan ayat walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka beriman dan bertakwa. Berarti kata sebagian ulama, orang yang melakukan perbuatan sihir itu, tukang santet itu, menurut sebagian ulama tadi takfir as-sahir, berarti orang yang pelaku sihir itu dipandang kufur dia. Kufur itu artinya sudah keluar dari agama Islam. Bukan hanya dosa besar. Kalau dosa besar ini masih lumayan, karena dia kalaupun masuk ke neraka ya berapa tahun sesuai dengan dosa besarnya itu Allah yang Maha tahu, tapi masih ada harapan nanti lama-lama setelah habis dosanya masuk surga. Tapi bedanya kalau sudah kufur itu sudah tidak ampun lagi, tidak ada harapan untuk masuk surganya. Jadi khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itu kama huwa riwayatun anil Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana dia itu telah ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal atau pendiri mazhab Hambali. Ya, mazhab itu kan ada 4 yang paling populer. Imam namanya mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Nah, Hambali itu nisbah kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi pendapat Ahmad bin Hambal, di mana mazhab ini adalah dijadikan mazhab resmi di Arab Saudi, ya. Jadi Arab Saudi itu baik di Mekah maupun di Madinah, makanya beda dengan di kita dalam bacaan. Misalnya kalau kita mazhab Syafi'i kan baca Fatihah dalam surat jahar, maghrib, isya, subuh, basmalahnya itu nyaring. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bacaan basmalahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang nyaring awal tuh alhamdulillah, ya. Itu mazhab Hambali seperti. Dan kunut subuhnya juga enggak ada di mazhab Hambali. Jadi beda. Nah, jadi pendiri mazhab Hambali ini adalah Ahmad bin Hambal. Wa ta'ifatun minas salaf, dan sekelompok ulama dari ulama salaf, ya. Ulama salaf ini ulama terdahulu. Itu pendapat bahwa yang melakukan sihir itu pelakunya dipandang kufur, keluar dari agama Islam, sudah tidak dikatakan muslim lagi. Sehingga ketika dikuburnya juga tidak boleh dengan pekuburan umat Islam lagi, tidak boleh disolatkan dan sebagainya. Jadi ini sudah kafir, walaupun KTP-nya masih Islam. Tapi kalau dia pelaku sihir, suka nyantet, suka teluh, ini dipandang kufur. Ini menurut ba'dul ulama, sebagian ulama, ya, man zahaba, orang yang ada yang berpendapat gitu. Wakila,
namun dikatakan ada pendapat yang lain, ini yang kedua, tapi kila itu biasanya doib ya, lemah. Bal la yakfuru, akan tapi dia itu tidak sampai kepada kufur, walakin akan tapi hadduhu darbu unuki, akan tapi dia harus dikenakan had itu hukuman darbu unuki dengan dipukul lehernya. Ya, darbu itu dia dipukul lehernya pukul. Ini jadi artinya lebih ringan daripada pendapat yang pertama tadi. Jadi hanya dosa besar dan hanya dipukul ya. Jadi demikian kaitan dengan penjelasan Imam Ibnu Katsir. Mari sekarang kita lanjutkan ke inti, yakni al-kabiratus salisah, dosa besar yang ketiga, as-sihru adalah sihir. Li'anna sahira, karena sungguh pelaku sihir itu la budda ayyakura, mesti dia jatuh ke dalam kekufuran. Jadi menurut Imam Az-Zahabi, pengarang kitab Al-Kabair ini, bahwa orang yang melakukan sihir itu akan terjerumus kepada kufur kepada Allah. La budda ayyakura, tidak boleh tidak, jadi mesti dia akan kufur kepada Allah. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setan-setanlah telah kufur, yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajari manusia ilmu sihir. Jadi rupanya asal ilmu sihir ini adalah daripada setan-setan yang mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, yang bisa diajak oleh si setan-setan. Wa ma li syaitonil mal'un gharadun fi ta'limil insana as-sihra illa liyusyraka bihi. Artinya wa ma li syaitoni, dan tiadalah bagi setan al-mal'uni yang dilaknat, gharadun tujuan fi ta'limil insan, dalam mengajarkannya ilmu sihir kepada manusia, as-sihra yakni ilmu sihir tadi, illa liyusyraka bihi, kecuali untuk bersyirikat dengannya. Jadi supaya bagaimana nih dia si setan ini supaya ada teman ya di nerakanya, ya bagaimana supaya bisa diajak menjadi tukang-tukang sihir, sehingga nanti tukang sihir yang ada di dunia ini bisa menjadi teman dengan setan di dalam api neraka. Ya, ingat bahwa setan ini adalah musuh bagi manusia, dan si setan ini berusaha untuk istilahnya menggoda umat manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, termasuk sihir. Ya, di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 6 Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, ada dalam Al-Quran surat apa? Surat Fatir ayat 6. Jadi inna syaitana lakum aduwwun, sungguh setan bagi kalian adalah musuh, fattakhidhuhu aduwwa, hendaklah oleh kalian dijadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh dia setan ini mengajak-ngajak kepada ya kelompoknya, kepada orang yang bisa diajak, supaya apa? Supaya ada mereka semua min ashabis, ya, dari penghuni api neraka yang amat panas. Jadi supaya punya teman lah di api nerakanya ini, akhirnya manusia diajak, termasuk mengajak supaya menjadi tukang-tukang santet. Nah, ini semuanya adalah ajakan si setan. Wa qala Allah Ta'ala an Harut wa Marut, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Harut dan Marut, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tiadalah keduanya mengajarkan seorang pun, hatta yaqula, sehingga keduanya berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur, sungguh hanyalah kami ini sebagai ujian, ya,
fala takfur, maka janganlah kamu kufur. Fa yata'alamuna minhuma, lalu mereka belajar minhuma dari keduanya dari Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sesuatu yang dapat memisahkan bihi dengan ilmu sihir tadi itu, bainal mar'i wa zawjihi, antara seseorang dengan pasangannya. Jadi biasanya si setan ini dengan ilmu sihir itu bisa saling benci antara suami dengan istri, sehingga bagaimana supaya berpisah. Ya, maka tidak heran kalau banyak perceraian-perceraian yang tadinya rukun, yang tadinya begitu harmonis, gara-gara masalah sepele aja akhirnya menjadi marah, akhirnya benci, timbul tidak suka, akhirnya terjadi perceraian. Padahal perceraian itu dalam hadis abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraiannya. Karena apalagi sudah punya anak banyak, biasanya kalau suami istri bercerai itu anak-anaknya itu kurang terurus, kurang terdidik, bahkan banyak yang kena narkoba, ada yang terjerumus kepada prostitusi dan sebagainya. Itu biasanya akibat daripada broken home, daripada keluarga orang tuanya. Karena anak-anaknya tidak diawasi, kurang kontrol, akhirnya punya teman yang tidak baik. Itu jadi banyak negatifnya lah. Nah, ini biasanya si setan inilah melalui tukang sihir bagaimana supaya membenci antara si suami kepada istri, istri juga menjadi benci, tidak suka sama si suaminya. Itu banyak artinya kejadian di ya tengah-tengah masyarakat. Bahkan ketika saya ada MTQ di tingkat provinsi itu ada cerita ya dengan teman itu bahwa dia punya istri dua ya. Karena dia cerita kenapa katanya punya istri dua. Sebenarnya enggak ada niatan punya istri dua. Cuma masalahnya itu ketika kita rukun dengan istri yang pertama ya harmonis lah. Tahu bagaimana si istrinya itu lama-lama menjadi benci, menjadi enggak suka sama saya, sama si laki itu. Ya pokoknya tidak mau melayani lah. Jadi wajahnya itu kayaknya kecut aja, malamnya tidak bisa melayani, makannya dan sebagainya. Jadi kayak penyakitan lah gitu, artinya dia sendiri aneh. Nah kemudian karena udah bertahun-tahun seperti itu, si istrinya itu katanya tidak melayani saya. Kan saya sebagai suami kan orang normal, ya tentu kan inginnya punya istri yang baik. Tapi kayaknya benci aja. Jadi kalau lihat itu punya nggak suka aja. Nah akhirnya musyawarah mungkin dengan keluarganya, keluarga si istri tadi tahu bahwa suaminya ini orang baik, bahkan hafal Qur'annya suaminya. Artinya saya tahu orang yang cerita ini dia hafiz, hafal Qur'an. Kemudian akhirnya udahlah nikah lagi aja. Dan ketika nikah lagi sama yang lain itu, sama yang satu lagi, dia nggak apa-apa gitu. Artinya kena benci tadi, ya dipersilahkan aja. Bahkan tidak didatangi juga, kayaknya diam-diam aja gitu karena benci gitu. Akhirnya ceritanya nikah lagi. Bahkan sampai sudah punya anak dengan istri yang kedua itu kan. Nah setelah punya anak istri yang kedua, tahu bagaimana akhirnya dia sadar si istri yang pertama itu ya sadar bahwa kenapa saya ini kok benci sama, padahal suami saya ini setelah tahu bahwa sudah nikah lagi, wah dia akhirnya enggak mau istilahnya dipisah juga ya, karena saya tadi mungkin sakit dan sebagainya. Ya akhirnya dengan bagaimana karena sudah nikah lagi ya akhirnya nerima ya nggak apa-apa lah. Jadi ya artinya di poligami juga jadi nggak apa-apanya. Akhirnya sampai dia cerita ya sampai sekarang jadi punya dua aja gitu. Jadi gara-gara jadi punya duanya itu gara-gara yang si istri tadi yang pertama benci tadi itu. Ya. Gara-gara ada setan kali yang menggoda atau gimana. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang poligami itu enggak ada niatan dari awal, tapi karena
situasi seperti itu. Nah ini saya kira ada hubungan dengan perbuatan setan, ya, tukang sihir tadi, sehingga mengganggu. Kita lanjutkan, ila an qala, sampai Allah Ta'ala berfirman, walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, lamanishtarahu, sungguh orang yang telah menukarnya, ya, menukarnya keimanannya dengan ilmu sihir yang menjadikan kufur tadi, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat, min khalaq, daripada bagian, ya, bagian untuk masuk surganya pada Allah, ya, karunia dari Allah. Jadi artinya orang yang keimanannya ditukar dengan kekufuran gara-gara belajar sihir atau melakukan ilmu sihir tadi, di akhiratnya tidak punya bagian apa-apa. Dalam arti dia sulit untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min al-ayat, sampai akhirnya ayat. Fataro, ya, ini komentar, ini tadi kan ayat Quran. Sekarang komentar pengarang Al-Kabair. Fataro, maka kamu melihat, Anda melihat, khalqan kasiran minad dhalal. Jadi banyak makhluk yang tersesat. Yadkhuluna fis sihri, mereka masuk ke dalam ilmu sihir, melakukan sihir. Wa yazunnunahu haruman faqat, dan mereka mengira bahwa itu adalah cuman haram saja. Jadi banyak orang yang mengira ketika melakukan ilmu sihir itu cuman haram aja, hanya berdosa, tidak sampai kufur. Wa ma yash'uruna annahul kufru. Ya, mereka tidak sadar annahu, bahwasanya dia itu, yakni ketika melakukan ilmu sihir tadi adalah sebenarnya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadkhuluna fi ta'alumis saimiyah, ya, wa amaliha. Mereka masuk di dalam mempelajari suatu ilmu saimiyah. Di footnote di angka 2 di bawah, ya. Karena yang footnote pertama tadi sudah, setelah wajaujih tadi kan ada footnote pertama. Jadi footnote yang kedua dilihat di bawah, saimiyah itu adalah asihru, yakni sihir. Wahasiluhu, kesimpulannya itu ihdasun masalatun khayaliyah, itu hanya sekedar hayalan-hayalan belaka, la wujudalha fil hissi, pada dasarnya tidak ada wujud sama sekali. Jadi hanya hayalan-hayalan belaka, ya. Jadi saimiyah dalam istilah, ya, bahasa Arabnya ini termasuk dalam kajian ilmu sihir tadi. Dan amaliha, dan mengamalkan, wahia mahdus sihir, itu adalah semata-mata ilmu sihir. Wa fi aqdil mar'i an zawjatihi wa huwa sihrun, dan ikatan-ikatan ya seseorang yang ada hubungan dengan masalah pasangannya, kemudian ada ikatan buhul-buhul sesuatu supaya orang ini benci antara pasangan yang tadinya harmonis, itu juga termasuk dalam kategori sihir. Jadi ada semacam buhul-buhul tertentu, ya. Wa fi mahabbati zawj li mir'atihi wa fi bugdiha wa bugdihi. Demikian juga bagaimana supaya ada istilahnya mahabbah. Mahabbah itu supaya bikin cinta, atau istilahnya ilmu pelet, ya. Jadi ada ilmu pelet itu, jadi kan ada kasihan, pengasihan, ya. Seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, ya. Atau bugdiha itu membikin benci, wa bugdihi, ya, bugdiha ini si perempuan benci, istri benci. Bugdihi berarti laki-laki suaminya membenci. Wa asbahu zalika, dan hal-hal yang serupa dengan itu, bi kalimatin majhulatin, dengan kalimat yang majhul itu yang tidak diketahui dengan jelas maknanya. Aksaruha syirkun wa dolalun. Aksaruha, kebanyakannya, syirkun adalah perbuatan syirik, wa dolalun, dan sesat. Jadi amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan masalah
sihir ini biasanya jatuh ke dalam musyrik dan dipandang sesat daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Ya, mungkin sedikit lagi sekarang wahadus sahir ya. Wahadus sahiri dan adapun had itu artinya hukuman. Hukuman bagi tukang sihir, pelaku sihir, apa sih hukumannya? Al-qatlu adalah dibunuh. Ya, qatlu. Jadi kalau misalnya sudah jelas-jelas bahwa si A ini yang menyantet kepada si B, ya, dan dia ngaku bahwa saya yang menyantetnya, ya, nah ini hukuman bagi pelaku sihir ini, keterangan dalam kitab ini adalah al-qatlu, ya, dibunuh. Ya, tentu tidak bebas kita ini bunuh aja, tapi harus melalui tentunya proses ya pemerintah, ya hakim, ya kalau berjalan hukum ya Islam. Yang jelas menurut hukum fikihnya, hukum Islamnya adalah al-qatlu, dibunuh si pelaku sihir. Kenapa? Li'annahu kafara billah. Karena si pelaku sihir ini sudah kufur kepada Allah. Jadi sudah murtad. Kalau dia tadinya agama Islam melakukan sihir, nah orang murtad itu kan menurut Islam dibunuh. Ya, man badala dinahu faqtuluh. Dalam hadis yang lain mungkin udah pelajari di hadis yang dosa besar yang pertama ya, ketika syirik itu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka dia bunuh. Itu menurut ya hadis tadi. Audhara al-kufra, atau dia sudah ya mendekati kepada kekufuran. Maka hukuman yang pas katanya al-qatlu, dibunuh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqati. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membahayakan. Ya, ini hadisnya sudah di Kabirah al-Ula, dosa besar yang pertama sudah disebut. Cuma ada hubungan dengan sihir. Karena fazakar, lalu Rasulullah menyebutkan minha, di antara yang 7 tadi as-sihru adalah sihir. Jadi Rasulullah bersabda 7 hal yang harus kalian hindari karena akan membahayakan dalam hidup kita. Nah, di antara yang 7 itu disebut adalah sihir, di antara yang akan membahayakan. Maka komentar pengarang kitab di sini, falyattaqil abdu rabbahu. Hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Tuhannya. Wala yadhulu, dan tidak masuk fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah, pada sesuatu yang akan merugikan ya dengannya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pesan dari pengarang kitab ini, maka seorang hamba Allah hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dan janganlah melakukan hal yang akan merugikan dirinya itu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wa yurwa, dan diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau telah bersabda, haddus sahiri dorbatun bisaifi. Haddus sahiri, adapun had atau hukuman bagi pelaku sihir, dorbatun bisaifi adalah dipukul dengan pedang. Ya, berarti biasanya penggunaan pedang itu ya lehernya dipukulnya pakai pedang ya. Ini menurut hadis diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada catatan dari pengarang kitab, was-sahih annahu min qouli Jundub. Adapun pendapat yang sahih, yang benar, anahu, bahwasanya dia itu min qouli Jundub, adalah dari ucapan sahabat Jundub. Jadi menurut riwayat yang sahih, kata pengarang Azabi ini, ungkapan tadi itu bukanlah dari Rasulullah, akan tapi dari ucapan seorang sahabat yang bernama Jundub. Ya. Di halaman di footnote 4 di bawah, rawahu Tirmizi. Ini hadis ini, riwayat ini adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian waqala Bajalah bin Abadah, ada
telah berkata Bajalah bin Abadah ini, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mauti bisanatin. Atana artinya telah datang kepada kami kitab Umar, kitab ya, kitab ini bisa diartikan tulisan yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qabla mautihi bisanatin, sebelum beliau meninggalnya sekitar 1 tahun. Jadi sebelum beliau meninggal, kira-kira 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia, rupanya Umar bin Khattab telah menulis dengan ungkapan anik tulu kulla sahirin wa sahiratin. Jadi Umar bin Khattab sebagai khalifah punya instruksi anik tulu agar kalian membunuh kulla sahiratin, setiap tukang sihir laki-laki, wa sahiratin, dan tukang sihir perempuan. Jadi rupanya ada instruksi dari Umar bin Khattab menurut riwayat ini. Angka 5 ya, footnote-nya di bawah, rawahu Abu Dawud. Jadi hadis ini, riwayat ini adalah bersumber ya dari Abu Dawud, wasahahul Albani, bahkan telah dinilai sahih riwayat ini oleh Imam Al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud, dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi Umar bin Khattab punya instruksi bahwa setiap tukang sihir baik laki-laki maupun perempuan hendaknya dibunuh saja, ya. Itu keterangan yang jelas di sini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salah satun la yadkhulunal jannata. Kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Jadi kayaknya untuk masuk surganya itu agak sulit ya. Apa yang 3 kelompok manusia yang tidak akan masuk surga menurut hadis ini? Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang pecandu minum khamr. Kalau cuman 1 kali 2 kali berhenti misalnya, itu masih ada harapan masuk surga, karena kan enggak pecandu. Kalau mudmin itu ya, itu artinya yang pecandu, yang memang sudah peminum ya, peminum berat, itu mudminu khamrin, minuman keras, yang dimana sekarang katanya sudah merajalela minuman keras ini dengan berbagai merek. Ada yang namanya whisky, Wendy ya, ada yang namanya konyak, ada vodka, ada Jennifer, ada topi miring. Itu semuanya nama-nama ya minuman keras yang sudah beredar. Peci miring ada. Ya? Peci miring. Peci miring belum ada. Topi miring ada ya. Ya. Itu yang pertama, diancam tidak akan masuk surga mudminu khamrin, pecandu minum khamr, istilahnya miras, minuman keras. Yang kedua apa? Wa qati'ur rahimin, dan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi yang tidak mau silaturahim lagi, qati itu memutuskannya. Nah, maka itu termasuk yang tidak akan masuk surga. Nah, yang ketiga, wa musaddiqu bisihrin wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan dengan sihir atau menyetujui kaitan dengan sihir. Ini juga termasuk yang tidak akan masuk surga. Jangankan pelakunya, kita membenarkan, mendukung ada tukang santet ya, itu sudah tidak akan masuk surga. Rawahu Ahmad fi musnadihi, hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya ya. Ahmad bin Hambal ini punya kitab hadis namanya, judulnya Musnad Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah saya juga miliki ya. Itu tidak kurang 6 jilid tebalnya, karya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di dalam kitab Musnad itu ada riwayat ya hadis. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari 3 hal ini khususnya, yakni pemabuk, juga suka memutuskan hubungan silaturahim kita, dan jangan sampai membenarkan atau menyetujui, mendukung kaitan dengan sihir-sihir yang ada atau santet-santet. Nauzubillah min.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian materi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya barangkali sebelum diakhiri dengan doa, ada hal-hal yang perlu untuk kita muzakarahkan bersama untuk menambah wawasan kita dalam kajian keagamaan agama Islam ini. Kami persilahkan pada Bapak Haji Andre untuk moderator dalam muzakarah. Baik, terima kasih bagi yang telah menyampaikan kajian kita pada hari ini, yaitu tentang bahasa tentang Sihir. Kemudian jawab pada pertanyaan baik sesuai dengan kajian pada pagi hari ini atau dengan hal lain, silakan. Silakan Pak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku sama pelaku dan pengguna. Ya. Ada yang lain? Silakan Mbak. Tadi kan dijelaskan pasangan suami istri kena sihir, istrinya melihat suaminya membenci gitu kan. Nah, kalau nggak salah bisa di rukyah syariah ya. Terus kalau saya lihat di YouTube-nya kulit itu caranya dibacain Al-Quran gitu kan ya. Gimana? Dibacain ayat Quran. Waktu ruqyahnya. Kalau saya coba itu kok nggak bisa mempan gitu gimana? Caranya supaya bisa itu gimana ya? Ini Jadi cara ruqyahnya udah dibaca dengan Al-Quran tapi nggak mempan lagi, udah dicoba. Caranya gimana biar nggak mempan itu? Biar mempan. Ya. Cara untuk ruqyah mempan ya. Baik, saya kira itu sementara jawab langsung dari guru kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan ya, Bapak Ustaz Misbah. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kaitan dengan paranormal, hukum bagi pelaku paranormal juga pengguna daripada paranormal tadi. Jadi paranormal ini di dalam bahasa Arab atau ilmu hadisnya dikatakan arrof ya, arrofan. Jadi bukan sihir, bukan tukang santet kalau paranormal. Jadi dalam bahasa Arabnya itu adalah arrof ya. Jadi ini tentu ada ya hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang datang kepada tukang dukun, dalam bahasa Arabnya kahin ya, atau arrofan atau paranormal, ini ya orang ini akan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditolak ya, artinya sholatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi ini menunjukkan bahwa yang melakukan paranormal dengan si ya penggunanya tadi sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah melakukan ya dosa besar. Berarti
mendapatkan ya dosa besar yang harusnya dihindari oleh setiap orang yang beragama Islam. Demikian juga kaitan dengan masalah pawang hujan. Pawang hujan itu mungkin maksudnya berdoa supaya tidak turun hujan kan ya. Ya. Kalau kita melihat tentu yang diucapkan ketika doanya itu bagaimana? Sebab ada kemungkinan mungkin kalau kita kan ketika mau ada hajatan ya berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai turun hujan. Yang diminta tauhid ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak masalah karena ada ayat ud'uni astajib lakum, surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kamu kepadaku, ya berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Berarti kan kita disuruh kepada Allah untuk meminta. Bahkan katanya Allah Ta'ala itu senang kalau diminta, beda dengan manusia, ya. Wallahu yaghdab in tarakta su'alah wa Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah Ta'ala itu senang kalau diminta, sementara anak Adam manusia tidak senang kalau diminta-minta. Ya, tapi kalau Allah semakin sering diminta justru semakin senang. Nah, jadi ketika kita ada keperluan supaya hujan ini jangan sampai turun sehingga hajatan kita biar sukses, ya tentu kalau mintanya hanya kepada Allah, tidak musyrik, ya jelas itu menjadi ibadah, justru dapat pahala. Tapi ketika si tukang pawang hujan ini mintanya kepada sesuatu selain Allah atau kepada Allah dan kepada sesuatu, ya, apakah pada jin atau genderuwo atau makhluk yang lain lah, yang jelas ini menjadi musyrik. Berarti minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, si pelakunya si penggunanya juga ya orang itu berarti sudah menyuruh supaya berbuat syirik tadi, itu menjadi seolah-olah membantu kepada kemusyrikan tadi. Nauzubillah min. Jadi dilihat apa yang diucapkannya atau yang waktu doanya itu. Kalau tauhid kita terima ditolerir, tapi kalau misalnya sudah syirik, bau-bau syirik, ya kita harus tolak, ya, karena akan jatuh kepada dosa besar. Kemudian yang selanjutnya mengenai kaitan dengan tadi suami istri kurang harmonis, kemudian ruqyah. Tapi ketika di ruqyah ini kok enggak mempan-mempan, bagaimana ya caranya supaya mempan? Pak Raid. Ya. Pak Raid ini. Ya, jadi untuk masalah supaya mempan ini memang tidak semua orang ya bisa. Kenapa? Karena untuk meruqyah ini ada hubungan kan dengan doa, artinya mohon kepada Allah. Nah, untuk doa supaya istilahnya manjur ini, ya, supaya manjur ini ternyata ada persyaratannya. Persyaratannya itu selain istilahnya makanan kita memang selalu halal, minuman kita selalu halal, ya, kemudian pakaian kita juga dari yang halal. Itu diantara syarat supaya manjur doa kita. Karena dalam hadis sahih dikatakan ketika ada orang yang berdoa kepada Allah, ya, sampai luar biasa berdoa, tapi kalau makanannya halal, wa gudiya biharam, tapi makannya dari yang haram, fa anna yustajabu, kata Nabi, mana mungkin akan dikabulkan doa permintaannya tadi. Nah, ini ada, sehingga ada kemungkinan mungkin muhasabah kepada diri kita. Oh, berarti masih ada makanan kita yang kurang halal tadi, yang subhat dan sebagainya, sehingga menjadi agak kurang, ya, tumpul lah doa kita hingga langsung diijabah oleh Allah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim ada sabda Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya ud'ullaha, kalian harus mohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian sendiri harus yakin akan dikabulkannya. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala
la yastajibu doaan, tidak akan mengabulkan doa seseorang min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai, yang tidak konsentrasi. Nah, sehingga ada kemungkinan kalau misalnya Bapak Raid ini makanan sudah halal, minuman sudah halal, pokoknya ya sudah halal, tapi ada kemungkinan ketika berdoanya itu tadi kurang khusyuk, ya, kurang konsentrasi, kurang memahami apa yang dibacakan dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, maka ketika kita sudah mantap, ya, makanan minuman halal dan ditambah lagi dengan tadi konsentrasi penuh, insya Allah tentu akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan segera apa yang kita ucapkan itu akan manjur, ya. Ya, ini mungkin tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan juga, ya, kesurupan. Jadi ketika santri baru masuk, dulu apalagi saya ketika di pesantren Al-Hamidiyah yang di dekat DTC itu kan saya jadi kepala pesantren dulu sebelum punya pesantren sendiri di Darussholihin di Bedahan itu. Saya jadi kepala pesantren di Al-Hamidiyah. Itu hampir, karena katanya dulu di situ tempat, ya, pohon kebun bambu, ya, banyak bambu, sehingga banyak jin-jin itu mungkin yang merasa terusik, ya. Nah, yang saya alami dari ketika menerima santri baru itu beberapa tahun, dari tanggal 1 sampai 40 hari itu ada aja yang kesurupan. Kadang-kadang di kelas sedang belajar, terutama dari santri putri, ya, banyak sekali kesurupan. Nah, sehingga ketika kita istilahnya mendatangi, ya, si santri supaya sembuh lah. Betulan waktu itu saya ke Mekah, waktu musabakoh, ya, musabakoh tingkat internasional di Mekah itu, tahfidz dan tafsir. Dalam waktu refreshing itu kami waktu itu diajak, ya, diantar oleh sekarang ini mantan Menteri Agama, ya, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Al-Munawar, bukan Akil Siroj, ya. Itu diantar ke toko kitab yang ada di Mekah. Waktu itu diantara sekian banyak yang kami beli itu ada namanya kitabnya Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi nama kitabnya namanya di Mekah belinya, Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Depoknya, Luqatul Marjan itu menemukan intan mutiara fi ahkamil jan, dalam hukum-hukum yang ada hubungan dengan masalah jin. Jadi dari mulai awal sampai akhir kitabnya itu lebih tebal dari ini kitabnya. Dari awal sampai akhir itu menceritakan masalah jin, dari mana penciptaannya, bagaimana dia makannya, minumnya, apakah dia ada pernikahan di kalangan jin dan sebagainya. Itu dibahas oleh Imam As-Suyuti yang mengarang separuh tafsir Jalalain itu. Termasuk juga cara bagaimana supaya mengusir, ya, tordul jin ini, mengusir jin ketika misalnya ada yang kesurupan. Ada ini wiridnya, ya. Sehingga saya baca ya, baca. Kalau kita konsentrasi penuh khusyuk pada Allah, ya, langsung si anak itu bereaksi, ya, bahwa si setannya itu, si jinnya mau keluar kena bacaan-bacaan tadi. Tapi kalau orang konsentrasi mungkin agak lambat, ya, keluarnya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita istilahnya makanan kita halal, kita dari yang halal, bahkan sebelum kita wirid tadi itu kita wudhu dulu, ya. Kalau perlu kita salat hajat dulu 2 rakaat, minta kepada Allah, ya, dengan mantap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa cepat dikabul misalnya. Jadi insya Allah dengan penuh konsentrasi tadi akan, ya, istilahnya bereaksi cepat, ya. Tapi kalau misalnya makanan kita masih campur aduk dengan yang syubhat, dengan yang haram, ditambah doanya juga enggak pasti, ditambah enggak konsentrasi, ya, memang jadi agak sulit untuk istilahnya bereaksi tadi dengan cepat. Itu jadi tata caranya saya sudah jelaskan tadi, ya. Mudah-mudahan nanti
ya kalau tata cara ini dilakukan dengan baik menjadi cepat bereaksinya ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala pinta kita, program kita yang baik-baik ini segera dikabul oleh Allah dan diberikan ya jalan keluar ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sifati rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa salihan taqabbala. Allahumma inna nas'aluka maslahah wal manfa'ah wal afiyah wal barakah wa husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqfatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.